وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوانا أخوات رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dan segala kebaikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di antara albir dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kajian-kajian kita kembali mulai terselenggarakan. Minimal ini adalah kajian pertama semenjak 2 pekan atau sekitarnya kami tidak menyelenggarakan kajian pagi ataupun sore, dan alhamdulillah dengan kemurahan Allah Ta'ala dan kekayaannya kita mendapatkan beberapa kebaikan dari beberapa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa beberapa instrumen dan peralatan untuk menunjang kajian rutin kita insyaallah. Dan kita mulai pada hari Senin yang semoga Allah berkati hari-hari kita ini dengan kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sebagai terusan kita meneruskan min adabiz zikr, di antara adab-adab zikir. Di antara adab-adab zikir telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya 7 adab zikir ya, 7 adab zikir, dan pada kali ini kita lanjutkan kalimat-kalimat beliau menjelaskan surat Al-A'raf ayat 206. Kita mulai dari perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizallah. Thumma inna Allah تبارك وتعالى لما حث على الذكر في هذه الآية ورغب فيه وحذر من ضده وهو الغفلة ذكر عقبها في الآية التي تليها ما يقوي دواعي الذكر. Kata beliau hafizallah, thumma, kemudian inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala lamma hatha ala dzikri fi hadhihi al-ayah, di ayat Al-A'raf ayat 205 menganjurkan, menghimbau untuk berzikir, wa raghaba fi, menghimbaunya, menganjurkannya, memotivasi untuknya, wa hadzara min dhiddih, dan memperingatkan akan lawan dari zikir, yaitu al-ghaflah, lalai. Ya. Setelah himbauan untuk berzikir, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia daripada melakukan hal yang bertentangan dengan zikir, yaitu kelalaian. Maka setelah itu dzakara aqibaha fil ayati allati taliha, di ayat berikutnya yaitu Al-A'raf ayat 206,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya ma yuqawwi dawa'i dzikr. Hal-hal yang menguatkan faktor-faktor berzikir. Hal-hal yang membuat seseorang itu makin termotivasi untuk berzikir. Wa yunhidul himama ilaihi, dan membangkitkan hasrat-hasrat untuk berzikir. Allah Ta'ala lakukan hal tersebut, yaitu menyebutkan hal-hal yang menguatkan faktor seseorang semangat untuk zikir dan membangkitkan semangat untuk zikir. Dengan apa? Bimadhil malaikatil ladzina yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dengan memuji para malaikat. Itu Allah Ta'ala memuji para malaikat, yang mana para malaikat ini mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di malam maupun di siang, dan mereka tidak mengalami futur, yaitu kebosanan, stagnasi, yaitu berhenti berzikir, enggak. Yaitu para malaikat. Mereka tidak ada terjadi futur dalam beribadah dan berzikir kepada Allah. Faqala subhanahu, berkata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya pihak-pihak yang ada di sisi Rabbmu, alladzina, yaitu pihak-pihak yang ada 'inda rabbika, di dekat Rabbmu, di sisi Rabbmu, la yastakbiruna 'an ibadatih, mereka tidak berperilaku sombong daripada beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa sujud kepada Allah. Qala hafizullah, wal muradu biqaulihi innal ladzina 'inda rabbika ay al malaikah. Yang dimaksud dengan perkataan Allah innal ladzina 'inda rabbika, yaitu sesungguhnya orang-orang yang di sisi atau pihak-pihak yang ada di sisi Rabbmu, yaitu adalah para malaikat. Para malaikat maksudnya. Wa qad wasafahumullahu fi hadhihi al-ayati bi'adamil istikbari 'an ibadatillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para malaikat ini di ayat yang 206 ini, disifati dengan bi'adamil istikbar an ibadatillah, tidak bersikap sombong untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tidak gengsian, tidak malu untuk beribadah kepada Allah. Wa annahum yusabbihuna, dan bahwasanya para malaikat ini senantiasa bertasbih. Walahu yasjudun, dan senantiasa mereka itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini yang Allah angkat, ya, kenyataan ini, ya, wa hadza fihi hathun lil mu'minin wa targhibun lahum. Di kenyataan ini itu ada sebagai suatu dorongan, anjuran, himbauan untuk kaum-kaum yang beriman, dan sebagai targhib lahum, suatu motivasi untuk orang-orang beriman, fi an yaqtadu bihim fima dzukira anhum, untuk beriqtida, yaitu mengikuti jejak mereka, menjadikan malaikat ini sebagai qudwah, menjadikan malaikat ini sebagai tuntunan. Fima dzukira anhum, apa tuntunannya, qudwahnya apa? Hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang mereka, yaitu bahwasannya mereka senantiasa bertasbih dan sujud, dan mereka tidak gengsi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan banyak orang itu ketika kena musibah, kesulitan, apalagi kalau misalnya lagi senang, itu gengsi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Lupa bahwasanya dia ditolong oleh Allah, lupa bahwasanya dia dimudahkan oleh Allah. Sebagian bahkan gengsi ngomong alhamdulillah ketika mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, kecuali yang sudah mungkin jadi tradisi kita dan latah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Kadang alhamdulillahnya bukan alhamdulillah dari hati.
Tapi karena memang udah kebiasaan masyarakat Indonesia, ya, jadi senantiasa itu betul-betul kembali kepada Allah Ta'ala dalam urusan apapun, itu para malaikat. Li'annahu idza kana ulaika wa hum ma'sumuna min adh-dhanbi wal khata' hadhihi haluhum fi at-tasbih wadh-dhikri wal ibadah fa kaifa yanbaghi an yakuna ghairuhum. Ya, di sini mengajak kita berpikir, li'annahu, karena idza kana ulaika hadhihi haluhum, mereka ini seperti ini keadaannya, tidak sombong akan ibadah, senantiasa bertasbih dan senantiasa bersujud kepada Allah. Padahal wahum ma'sumuna minadz-dzanbi wal khata', mereka yaitu para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang betul-betul terjaga dari dosa dan kesalahan. Malaikat itu enggak pernah salah karena Allah Ta'ala ciptakan malaikat ini tanpa hawa nafsu dan tanpa kesalahan. Berbeda kalau manusia sampai level ustadz, bahkan level nabi mungkin gak salah. Mungkin Nabi Muhammad SAW mungkin gak berbuat salah dalam urusan kecil, mungkin, tapi tidak berbuat dosa besar. Tapi para malaikat, mereka tidak ada yang pernah bersalah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan untuk mereka. Nah, kalau mereka para malaikat aja seperti ini kondisinya dalam urusan tasbih dan zikir dan ibadah, padahal mereka itu nggak punya dosa. Fa kaifa yanbaghi an yakuna ghairuhum, maka bagaimana betapa lebih pantasnya pihak selain malaikat untuk juga seperti itu gitu loh, atau lebih baik kalau bisa bertasbih, berzikir dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala hafizallah wa li hadza yaqulu Ibnu Katsir, untuk itulah maka Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, wa innama dzikruhum atau dzakrahum bisa bihadza liyutashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenyataan para malaikat dan karakter mereka? Disebutkan oleh Allah di ayat Al-A'raf ini. Kenapa? Liyutashabbaha bihim, agar mereka itu ditiru. Ya. Antum juga kalau mau niru orang pasti harus selayaknya meniru orang-orang yang berprestasi, yang unggul. Jangan niru orang-orang yang rendahan. Ya. Kalau mau maju gitu ya. Sekarang misalnya Indonesia meniru Jepang gitu loh. Misalnya ya. Ya karena teknologi bagus dan seterusnya, dari kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan untuk negeri Jepang tersebut. Kemudian malah misal Indonesia misal saja meniru Zimbabwe. Apa urusan? Kenapa? Karena mereka di sana penduduknya ekonomi merosot. Covid tersebar di mana-mana, maka kita meniru mereka. Ini kan bahlul namanya, masa niru niru pihak yang lebih rendah. Ya. Antum mau lulus, mau ranking 1 atau mau 10 besar ya di kelas atau 3 besar. Tapi antum duduk di belakang dan antum niru teman-teman antum yang kalau misalnya guru lagi ngajar, mereka jualan gorengan misalnya. Gimana? Mau jadi apa antum? Antum pengen masuk surga, pengen dekat sama Allah, tapi antum nggak mau meniru malaikat dari segi ketaatan mereka dan ibadah mereka. Malah antum lebih meniru musisi. Ya. Mana mereka orang-orang yang fasik secara terang-terangan. Gimana ini? Nggak nyambung. Ya. Tirulah para malaikat fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim, dalam urusan banyaknya ketaatan dan ibadah mereka.
Walihadza syuri'a lana as-sujudu hahuna lamma dzakara sujudahum lillah. Oleh karena itu disyariatkan untuk kita bersujud di sini. Ya, ketika disebutkan dalam ayat sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadis, sebagaimana sebagaimana ada dalam hadis, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Yatimmuna as-sufuful awal atau yutimmuna as-sufufal awwala wa yatarassuna fi shaff. Tidakkah kalian wahai kaum muslimin menerapkan shaf sebagaimana para malaikat menerapkan shaf di dekat robnya malaikat. Yutimmuna as-sufufal awal, mereka menyempurnakan shaf pertama. Wa yatarassuna fi shaff, dan mereka saling taras, saling mendekat dalam shaf, tidak jaga jarak ya. Kecuali masa pandemi kali ya. Iya. Antum jaga jarak enggak tuh? Sejengkal. PPKM sampai 17 Agustus 1 meter. Nggak cukup. Berarti kita beli tanah lagi nanti insya Allah. Enggak, maksudnya ana bukan kita. Ana beli tanah lagi insya Allah. Wa yatarassuna fi shaff. Jadi pada asalnya shaf mereka itu saling mendekat satu sama lain, tidak berjarak. Wa hadhihi awwalu sajdatin fil Qur'ani mimma yushra'u litaliha wa mustami'iha as-sujudu bil ijma'. Ini adalah sujud pertama atau sajdah pertama dalam Al-Qur'an ya, dari ayat Al-Fatihah sampai Al-A'raf. Ini adalah tanda sujud pertama dalam ayat Al-Qur'an yang disyariatkan berikutnya, dan disyariatkan untuk orang yang membacanya dan pendengarnya untuk sujud dengan ijma' ulama. Jadi sebenarnya ikhwan, kalau misalnya Anda membaca ayat sujud dan antum dengar ayat sujud ya, itu ini karena kita kan sedang tidak baca Al-Quran, melainkan baca ayat untuk difahami ya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, setelah itu kan ada tanda sujud. Ya. Misal kalau Anda memang baca Quran, memang niatkan baca Al-Quran, Anda sujud. Nah, karena antum mendengar Anda baca ayat sujud, maka antum juga disyaratkan untuk sujud. Tapi Anda susah sujud di sini ya, ini rumput. Ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Wa yaqulu Syekh Abdurrahman ibn Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, thumma dzakara ta'ala anna lahu ibadan mustadimina li'ibadatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah taala memiliki hamba-hamba yang mustadimin, yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulazimina li khidmatih, dan terus-menerus mencokolkan diri untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaika, dan mereka adalah para malaikat. Jadi Masya Allah, ini para malaikat, mereka senantiasa beribadah dan senantiasa berkhidmat kepada Allah. Bisakah kita ini menghabiskan sisa umur kita untuk ini, kan? Kita yang dosanya enggak kepuguhan ini, menghabiskan sisa umur kita untuk beribadah dan berkhidmat, bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa. Apalagi yang kita cari coba sekarang? Baik antum, apa yang antum cari lagi? Kalau antum cari kekayaan, bekerjalah dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa sih yang kita cari di dunia ini gitu loh? Antum mau kaya, bismillah, antum akan kaya insyaallah. Allah akan berikan antum rezeki kalau antum berusaha, dan kalau Allah berkehendak. Kaya nggak kaya itu nanti Allah tentukan deh. Tapi pertanyaannya, untuk apa kekayaan antum kalau itu sementara gitu loh? Ya. Untuk apa kekayaan antum
Kalau itu sementara, cuma sebentar, dan nanti pun setelah antum meninggal kekayaan itu tidak bercokol lagi pada antum. Tidak ada sesuatu yang antum cari untuk keabadian di dunia ini, nggak ada. Yang ada akhirat, yang mungkin antum cari untuk keabadian. Antum cari apapun untuk dunia ini, tidak akan ada yang abadi dari apa yang antum cari. Antum cari kekayaan, kelak akan diwariskan pada orang. Ini bukan berarti antum nggak boleh kaya, kalau bisa kaya gitu loh. Ya, jangan begini terus Alwi. Kalau bisa kaya nanti, jangan kayak gini terus. Ya, apa yang antum cari kemudian? Misalnya selain kayaan, tahta, nggak abadi, sebentar, habis itu. Atau bisa celaka antum dengan tahta itu. Tapi coba kalau misalnya antum manfaatkan sekarang ini untuk beribadah dan berkhidmat untuk Allah. Apa yang antum bisa dalam menanam saham akhirat antum? Berkhidmatlah kepada Allah. Kalau bisa bantu dakwah, alhamdulillah. Minimal bantu share. Dakwah yang benar maksudnya. Kalau nggak bisa ceramah ya udah itu aja gitu. Kalau bisa ceramah ya dakwahlah sesuai kemampuan dan ilmunya dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau nggak bisa ya udah bantu share. Berkhidmat. Bantulah, tolonglah agama Allah. Apalagi kalau ternyata sekarang kita sudah Allah berikan apa? Kekayaan dan kemapanan, apalagi yang dicari, kholas gitu kan. Tinggal kita ibadah dan berkhidmat, selesai. Enggak sesimpel itu, enggak sesimpel itu sebenarnya hidup itu. Yang membuat tidak simpel itu keinginan dunia. Tidak. Kalau kita dagang, kulakan, ya, sebenarnya yang kita jual kan barang, simpel gitu kan. Yang bikin tidak simpel adalah kita pengen barang premium ini, kita pengen barang ekonomis ini, kita pengen varian ini, kita pengen ini. Itu yang bikin catatan itu banyak kan. Udah selesai kan gitu. Karena keinginan. Bukan berarti keinginan itu haram, bukan. Tapi begitulah dunia. Ya, begitulah dunia. Kalau ternyata berdagangnya antum di sini untuk berkhidmat kepada Allah, antum mujahid insyaallah. Kalau bekerjanya antum di sini karena untuk berkhidmat untuk Allah, antum juga mujahid insyaallah. Tapi kalau antum berdagang atau bekerja hanya untuk keinginan duniawi, jihad tidak, pahala nggak dapat, dan antum akan mendapatkan ketidakpuasan dalam segala perbuatan itu. Iya. Belum lagi dunia ini memiliki zat adiktif yang setiap antum nikmati, antum tidak akan pernah puas dengannya. Dan mereka adalah para malaikat yang mustadimina li ibadatih, mulazimina li khidmatih. Kenapa Allah sebutkan lita'lamu anna Allah la yuridu an yatakaththaru bi ibadatikum min qillatin wala liyata'azzaza biha min dhillatin. Agar kalian wahai hamba tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak menginginkan untuk meraih banyak-banyak ibadah kalian yang memang sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak ingin memperkuat dirinya, memperkasakan dirinya dari betapa rendahnya antum. Faham gak maksud kalimat ini ya kawan? Gini, Allah la yuridu an yatakathtara bi'ibadatikum min qillah wa la liyata'azzaza biha min dhillah. Ini anak analogikan gini ya kawan. Kalau ada raja dan memiliki para masyarakat, budak rakyat, ya, raja itu memerintahkan rakyatnya
untuk membersihkan, merawat, membenahi, merenovasi, memperbaiki, memperbagus, memperindah, mempercantik istana. Ya, gitu keinginannya. Ya. Raja tuh pengen semua masyarakat saya harus memperbaiki semua istana ini. Ketahuilah raja tersebut melakukan hal itu tujuannya apa? Tujuannya agar raja tersebut mendapatkan manfaat dan kebaikan dari masyarakatnya dan menjadi aziz, perkasa karena sudah bisa apa? Sudah bisa menundukkan rakyatnya. Ya, sudah bisa menundukkan rakyatnya. Nah, lihat, saya perkasa kan, saya bisa mengatur seluruh rakyat saya. Jadi raja ini dapat manfaat dari apa? Dari persembahan hambanya, dari persembahan budaknya, dari persembahan masyarakatnya. Ya, contoh lain deh, kalau misalnya contoh yang lebih relevan dengan zaman ini. Ya. Ketika musim kampanye Pilpres, kaos-kaos kan bertebaran. Ya kan? Ada tim suksesnya dari segi ini. Pakai pick up, nanti bagi-bagi kaos ke jalanan. Wah, pada orang di pasar orang pada ini. Itu manfaatnya kembali kemana kaos itu? Manfaat pemberian kaos itu, kemurahan calon presiden itu kembali ke siapa manfaatnya? Kembali ke calon presiden ini untuk dapat suara kan? Pertanyaan, apakah calon presiden ini betul-betul peduli sama orang yang dia beri kaos? Enggak peduli. Dia hanya peduli pada dirinya aja. Dan antek-anteknya. Ya. Jadi manusia itu memerintahkan sesuatu, berbuat baik sesuatu dan seterusnya. Sebenarnya itu untuk mendapatkan manfaat dari kebaikan sendiri. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita selalu menyembah dan berkhidmat pada Allah, itu bukan karena Allah Ta'ala menginginkan hal yang banyak dari kita atau menginginkan keperkasaan karena Allah Ta'ala maha perkasa. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Bahkan Allah nggak butuh dengan khidmat kita sebenarnya. Kita nggak berkhidmat pun ya udah. Karena Allah mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia-manusia yang akan berkhidmat padanya. Mudah bagi Allah. Sehingga tidak ada seorang pun dari kita itu boleh merasa berjasa terhadap agama ini. Karena kontribusi kita qalil. Dan karena zat diri kita itu zalil. Kontribusi kita itu sedikit, diri kita itu lemah, zalil. Wa innama yuridu naf'a anfusikum. Melainkan Allah Ta'ala menginginkan agar diri kalian mendapatkan manfaat dari khidmat kalian sendiri, dari ibadah kalian sendiri. Wa antarbahu alaihi ad'afi ma amiltum, agar kalian mendapatkan laba dan keuntungan berlipat demi berlipat dari apa yang telah kalian amalkan. Jadi kita ini berzikir dan beribadah itu Allah memiliki tujuan, iya, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Maksudnya tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala mendapatkan keuntungan dari zikir kita. Enggak perlu Allah dengan itu, karena Allah Maha Kaya. Tapi justru kitalah ini, bekal kita ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Maka Allah Ta'ala berikan perintah ini. Faqala innal ladzina 'inda rabbika minal malaikatil muqarrabin wa hamalatil 'arsy wal karubiyyin. Yaitu orang-orang yang ada di dekatmu, yang ada di sisi Rabbmu dari para malaikat, mereka la yastakbiruna an ibadatih bal yud'inuna laha wa yanqaduna li awamiri rabbihim. Mereka tidak berbuat sombong daripada beribadah pada Allah, melainkan mereka tunduk pada Allah. Mereka ikut perintah Allah Ta'ala. Wa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang, tidak sekalipun mereka putus dari zikir itu. Walahu wahdahu la syarikalah, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah lah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yasjudun, mereka bersujud padanya. Falyaqtadil ibadu bihaula'il malaikatil kiram, maka hendaklah hamba-hamba Allah ini beriqtidak,
yaitu menjadikan qudwah terhadap mereka para malaikat yang mulia, wal yudawimu ala ibadatihil malikil alam, dan hendaklah mereka senantiasa istiqamah untuk beribadah kepada al-malik al-alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal hafizallah wal maqsudu, dan maksudnya adalah, tujuan dari poin pembahasan ini adalah anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma naha ibadahu an yakunu minal ghafilin, ketika Allah Ta'ala melarang hambanya untuk menjadi orang-orang ghafil, lalai dzakara ba'da dzalika mithalan min ijtihadil malaikati liyuhtadha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu menyebutkan misal, contoh ijtihadnya, upayanya malaikat untuk diikuti. وَلِيَبْعَثَ عَلَى الْجِدِّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ, dan agar manusia itu atau hamba itu menjadi seorang yang, atau para hamba yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah. Walhamdulillahi wahdah, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kajian fiqhul adiyah wal azkar untuk pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari setelah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.